Guys, aku mau coba share screen boleh nggak? Apa udah dikasih izin? Ya, Oke, maaf Kak sebelumnya. Sekarang udah bisa masuk mulai aja Kak. Mulai ininya, mulai tutornya. Iya, udah Oh, bisa mulai tutorial. Maaf. halo, selamat malam teman-teman semuanya. Aku Tessa, Maaf. eh penutor MPCN 2 hari ini. BTW guys, maaf ya kalau apa namanya nanti aku nggak bisa langsung jawab. Kalau aku nggak bisa langsung jawab, akan aku follow up mungkin besok. Untuk tutor hari ini, nggak apa-apa nggak kalau kita bahas soal aja? Oke. eh Terus apa namanya kita bakal mulai dari soal UAS tahun lalu dulu aja ya. Eh, tem- Teman-teman udah pada punya file soal belum? File soal UAS atau perlu aku kirimin? belum Kak. Belum ada ya? Bentar ya. Perlu dikirim Kak. Oke, aku kirim ya.
Ada. Oke. Kok ke disconnect lagi sih layarnya? Maaf guys. Hmm. Negatif, positif dong berarti. Oke, teman-teman bisa sambil dibuka soal UAS tahun lalu ya. Untuk tahun lalu itu Enggak. bentuk soalnya esai 4 soal tapi beranak. Nah, mungkin untuk hari ini aku akan lebih berfokus ke yang nomor 1 sama nomor 2 kali ya, nomor 1 nomor 2. Kalau nomor 3 aku dapat jawabannya, tapi aku nggak tahu ini benar atau enggak. Mungkin nanti akan aku kirimkan juga. Nah, untuk soal tahun 2022 kurang lebih itu mirip kayak tahun lalu soalnya, bentuk soalnya. Untuk tahun sebelumnya lagi itu pilihan ganda karena itu online. Jadi kayaknya nggak mungkin, tapi mungkin nanti teman-teman bisa pelajari juga. Itu ada di arsipnya HMME gitu. Terus untuk tahun sebelumnya lagi itu uraian tapi kayak isian singkat gitu. Sekarang kita lihat dulu ke soal tahun lalu. Nomor 1 itu bentuknya studi kasus. Hujan es terjadi di wilayah Dago, Kota Bandung. Tanggal 23 April sekitar pukul 14. Kejadian hujan es ini akan disimulasikan dengan model numerik menggunakan data inisial GFS dengan target resolusi akhir 1 km. Kita diminta buat ilustrasi domain yang akan digunakan, bagaimana cara menentukan domain, sama hitung jumlah grid yang dibutuhkan untuk memenuhi target tersebut. Pertama, buat ilustrasi domain itu, aku mengartikannya lebih ke kita gambar kasaran domainnya itu kayak gimana. Jadi kayak misal domain satunya itu mencakup Kota Bandung, domain 2-nya itu, salah, kebalik. Domain 1 itu mencakup sebagian Pulau Jawa, domain 2 itu mencakup Provinsi Jawa Barat, domain 3 itu mencakup Kota Bandung. Kenapa kayak gitu? Eh, karena kan ini yang mau kita tangkap itu di sebenarnya skala di Kota Bandung doang kan. Tapi dengan kita memberikan gambaran yang lebih luasnya itu harapannya kita bisa menggambarkan ini kira-kira perkembangannya itu dari sejak kapan sama apa disebabkan oleh apa kayak gitu. Dan itu untuk ilustrasi domainnya. Nah, untuk mencapai target akhir resolusi 1 km. Hujan es di Dago itu data inisial GFS itu kan 0,25 derajat. 0,25 derajat itu kurang lebih sekitar 27 km. Nah, untuk dari tutorial WRF-nya sendiri itu rekomendasi rasio antar domain itu adalah 1:3 atau 1:5. Jadi ganjil kurang dari 7. Ini sumber bacaannya yang ada aku kirim di komen, bisa dibaca di situ. Dia merekomendasikan kalau domain itu itu ganjil perbandingannya. Nah, karena target resolusinya itu 1 km, maka dari 27 km sampai ke 1 itu kita bisa bikin 3 domain. Domain satunya 9 kilo, domain 2-nya 3 kilo, domain satunya 1 kilo, kayak gitu. Untuk nomor 1 ini, ada pertanyaan nggak? Aman.
Nah, gimana cara ngitung jumlah grid yang dibutuhkan untuk Mau tanya, maaf. Oh iya, boleh. Tadi 27,nya itu dapat dari mana ya? Eh, ini apa namanya? Asumsi di Oh, daerah ekuator 1 derajat itu sekitar 111, sekian kilometer gitu. Itu dari inian bumi sih apa sih namanya? Derajat-derajat itulah pokoknya 1 derajat 111 kilometer kayak gitu. Nah, itu untuk nentuin banyak domainnya. Kalau nggak 1:3, 1:5. Sekarang gimana cara ngitung jumlah grid yang dibutuhkan untuk memenuhi target tersebut? Em, Kalau kalian ingat di WRF, di name list-nya itu kita juga ada ngatur ukuran yang EWE, ESN itu, atau dimensi West East sama dimensi South North. Nah, itu kan apa namanya bakal berpengaruh ke ukuran gridnya gitu. Kalau dari bacaan yang aku kirim tadi dari Yukar, idealnya itu nggak boleh kurang dari 100 untuk nentuin si EWE ESN ini. Nah, di sini aku kasih contoh, misalkan domain satunya itu apa namanya EWE-nya 175 untuk domain 1, domain 2 181, ESN 145 181. Nah, berarti untuk total gridnya, untuk kita ngitung total gridnya itu di domain 1 aja sih, biasanya. Domain 2-nya nggak perlu. Apa perlu ya? Tergantung ditanyainnya deh. Tulis semua juga nggak apa-apa kayaknya. Cara ngitungnya, misalkan di domain 1 itu kan tadi 9 kilometer. Mana ya? 9 kilometer. Terus ini dimensinya satu untuk yang X itu 175. Berarti X sama dengan 175 bagi 9. Nanti tambah 1. eh Ini kan berarti 19,4 tambah 1 sama dengan 20,4. Kita karena grid-gridan ini tuh bisa integer, kita bulutin aja. Jadi berapa ya? 21 deh. Y-nya 145 bagi 9 tambah 1, 16,1 tambah 1, 17. Berarti total gridnya sama dengan 21 kali 17. Atau 357. Kayak gitu untuk menghitung jumlah gridnya. Grid itu yang mana? Grid itu sebenarnya banyak kotak-kotaknya ini aja sih. Kayak dimensinya ini kan 145, 175 gitu kan. Itu kayak ada berapa kotak sih sebenarnya nanti di dalamnya gitu. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? mau tanya Permasalahan lagi. menentukan domain. Ya, Kak, yang 175 sama 181 tadi dapatnya dari mana? ini sebenarnya percobaan aja sih yang kayak kalau kalian bikin di WPS itu apa namanya eh WPS generator. Ini ukuran aja, ukuran dimensinya gitu. Jadi itu lebih ke percobaan. Berarti domain yang dalamnya tuh lebih besar ya, Kak, dimensinya. Nggak harus sih. eh Gini, kalau semakin besar, dia akan semakin banyak gridnya kan. Bener nggak? eh
semakin banyak gridnya, asumsinya akan kita anggap logikanya itu dia jadi bakal semakin detail hasilnya. Iya gak? Iya. Nah, kayak gitu. Karena dia bakal apa namanya? Sebenarnya itu disesuaikan sama lebih ke disesuaikan sama ininya, Ding, sama luasan wilayahnya juga. Ngerti? Misal itu ntar ada 3 domain, berarti domain yang paling luar tuh harus lebih kecil dari 175 sama 145. Em, sebentar. Jadi gini, idealnya menurut aku dalam menentukan bukan jumlah domain, jumlah gridnya gitu ya. Kayak misalkan luas kota Bandung itu 100, enggak ding, 60 kilometer persegi misal. Misalkan kita cari kosong aja. Misal kota Bandung luasnya itu 60 kilometer persegi. Kan tadi untuk yang kota Bandung kita mau resolusi dia 1 kilometer. Berarti di 60 kilometer persegi ini yang luasannya itu 60 kilometer persegi, harus dibagi-bagi grid sebesar 1 kali 1 kan? Iya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu cara ngitung dimensinya berapa gitu. Kalau nggak tahu ya kira-kira aja sih. Tapi masih bingungnya kenapa yang tadi yang luar itu dia dimensinya lebih kecil. Kan tadi Em, yang dalam 181 kali 181. Yang uh-uh. keluar 175 kali 145 itu kenapa? Bisa aja karena dia kan pembaginya juga lebih gede sih. Dia kan 9 kilo gitu. Ini tadi aku ngambil contoh dari PPT aja sih, dari PPT si Yukar. Paham nggak? Kayak misal, berarti kita hitung grid domain satunya dia, domain satunya 175 kan, 175 dibagi 9. Udah tadi udah gue hitung deh. 357 untuk domain 1, domain 2-nya berarti 181 bagi 3 tambah 1. 61 kali 61 3721. Berarti dalam wilayah ini gridnya jadi lebih lebih renggang-renggang gitu untuk yang di domain satunya gitu. Apakah harus lebih kecil, lebih besar itu kalau dari contohnya bisa, berarti mungkin bisa-bisa aja kalian coba-coba aja. Ntar paling kalau nggak bisa, WRF error. Hehe. Iya. Tadi rumus XY-nya itu dari mana? eh Lebih ke rumus luas aja sih untuk ngitung total gridnya X kali Y. Maksudnya kayak kita anggapkan si grid, apa namanya, domainnya ini kan bentuknya persegi atau kotak persegi panjang gitu kan. Untuk ngitung banyaknya ada berapa, eh panjang kali lebar gitu. Atau kalau misalkan ada kotak-kotaknya ada berapa kan, tinggal di ke samping ada berapa kotak, ke atas ada berapa kotak gitu. Itu untuk menghitung total grid.
Ada yang masih bingung? Kak, berarti yang domain 2 dia tuh lebih ini ya lebih detail dari domain 1 ya. Betul. Ntar kalau ada domain 3 berarti domain 3-nya lebih detail lagi. Iya. Hmm. Apakah harus selalu domain yang lebih kecil itu di dimensinya lebih gede? Enggak juga sih. Itu lebih ke eksperimen aja. Emang dimensinya tuh mempengaruhi apa sih, Kak? Maksudnya kayak biar kita tuh bisa memperkirakan nilai Mbak, dimensinya tuh berapa tuh gimana? hmm, dimensinya mempengaruhi apa? Enggak kan tadi ini misalnya Kota Bandung kan 60 kilometer persegi kan berarti 60 kali 60. Eh, Ya dong. enggak 60 kilometer persegi berarti Jadi biar oh gampang. berarti dimensi itu beda ya sama sama Ya, luas. bukan beda. Dimensi itu kayak cuma ke sampingnya berapa, ke atasnya berapa gitu. Maksudnya bukan luasannya juga sih. Dimensi EWE-ESN itu kayak dimensi EWE itu berarti apa? West East, Barat Timurnya tuh seberapa jauh, South Northnya seberapa jauh gitu. Oh berarti itu tuh jarak ya. Ya, gitu. Oke Kak. Tapi kalau bukannya kalau aduh malah jadi rumit di sini. Nggak apa ya Kak tanya-tanya Ya terus. nggak apa-apa. Kan bukannya kalau itu tadi di definisinya jarak, bukannya harusnya kalau semakin ke dalam tadi kan domain 2 kan di dalam domain 1. Bukannya Mm-mm. harusnya kalau misalnya itu tuh jarak berarti yang dalam lebih kecil jaraknya ya? Sebentar, kita buka. Tadi aku ngambil dari sini sih, guys. Eh, nggak buka ya. Oke, di sini. Bahkan si domain-domain itu nggak harus di dalamnya. Kalau dari di sini bisa dicontohin domain 4-nya ini aja di luar dari domain 2, domain 3 gitu. Cuma aku kurang paham kalau yang bikin domainnya itu kayak gini. Maksudnya kayak ada domain yang di luar domain 2, domain 3 tapi masih dalam domain 1. Itu untuk apa kegunaannya itu aku belum kebayang juga. Cuma kan yang biasa kita pakai tuh yang ini. Yang yang kayak gini kan. Nah, apa namanya? Si EWEESN ini sebenarnya cuma dimensi panjangnya domain gitu aja. Gitu. Terus apakah harus yang di dalam lebih kecil atau lebih besar? Nggak ada di aturannya, berarti itu bisa-bisa aja mau lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau nanti selama itu masih masuk akal ya, sama wilayah yang mau kita modelkan, sama luas wilayah yang mau kita modelkan.
Karena kalau emang udah nggak masuk akal, menurut WRF, nanti WRF bakal apa namanya, nge-abort sendiri. Kayak misalkan kemarin kayak pas praktikum ada yang kita mau minta running pakai 20 prosesor. Ternyata domainnya terlalu kecil, wilayah modelnya itu terlalu kecil untuk pakai 20 prosesor. Jadi kita diminta untuk ngurangin number prosesornya atau apa, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oh ya, paham Kak. Makasih. Itu mempengaruhi model yang mau kita modelkan. Terus, nomor 1 ada yang masih mau bertanya? MPCN. Eh, kok hilang coretannya? Kecil. Nah ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Dengan menggunakan informasi pada soal nomor 1, tentukan parameterisasi yang akan digunakan pada simulasi tersebut. Apa parameterisasi mikrofisika dan kumulus yang digunakan untuk masing-masing domain? Jelaskan alasan mengapa memilih parameterisasi tersebut. Nah, ini yang pertama harus kalian pelajari, paling enggak ngebaca semua parameterisasi yang ada di praktikum. Biasanya sih yang sering diubah-ubah itu bagian mikrofisika sama kumulusnya aja sih. Kalau yang lain-lain biasanya kita pakai yang default aja yang apa namanya em, sering dipakai di Indonesia, di wilayah Indonesia. Terus ini ada referensi bacaan untuk yang parameterisasi khusus untuk soal ini, yaitu apa namanya hujan es. Untuk menentukan parameterisasi hujan es, berarti kita perlu parameterisasi yang bisa mengkalkulasikan apa namanya em, yang hidrometeorologi es itu. Kalau teman-teman ingat di bentuk-bentuk es itu kan ada banyak ya, ada 6 apa namanya? Ada 7 inian es. Untuk spesies awan itu ada yang ice crystal, droplet, snow, rime ice, kayak gitu-gitu, graupel, hail. Nah, setiap parameterisasi itu bisa mengkalkulasikan partikel hidrometeor yang beda-beda. Untuk yang apa namanya? Nggak masuk. Oh, ini. Untuk si apa namanya? Yang bisa salah satu yang bisa bukan salah satu, beberapa contoh parameterisasi yang bisa buat mengkalkulasikan hidrometeor es itu ada yang namanya Thomson sama Morrison. Ini di mana si Thomson ataupun Morrison ini bisa mengkalkulasikan 6 spesies hidrometeor yang include cloud water, rainwater, water vapor, snow, ice, graupel gitu. Kenapa kita pilih ini? Harapannya
dengan parameterisasi ini dia bisa menangkap apa namanya yang terjadi di atmosfer gitu. Si SS yang terbentuk pada saat waktu yang kita mau simulasikan. Dan setiap parameterisasi itu kan punya apa ya? Punya plus minusnya masing-masing, kayak dia bisa untuk apa kayak gitu-gitu. Makanya untuk ini ada satu paper yang udah membahas si hujan es di Surabaya itu sendiri. Di paper itu dia mencoba-coba sesama parameterisasi yang bisa menangkap es, itu yang paling baik yang mana. Untuk lengkapnya bisa dibaca di yang aku kirim di situ. Kayak gitu. Jadi kalau buat masalah parameterisasi ini, kuncinya adalah harus membaca. Salah pencet. Salah pencet. Ah, terus, jadi untuk yang ini, untuk soal kayak gini, kita harus bisa mendefine apa sih yang mau dimodelin. Kasusnya yang soal ini khususnya kan S, berarti cari yang bisa mengkalkulasikan S. Misal mikrofisika itu ada Thomson, Morrison, sama WSM3. Untuk kumulusnya itu Kessler. WSM, kenapa WSM3? Karena dia juga mengkalkulasi proses es dan salju. Kayak gitu. Terus, biasanya sih kalau aku antara domain 1, domain 2, nggak aku bedain. Terkait parameterisasinya. Soalnya parameterisasi itu kan kayak, apa namanya, suka berpasang-pasangan juga gitu kan. Parametrisasi pas yang di kumulusnya ini, nggak bisa kalau yang mikrofisiknya ini, kayak gitu. Itu juga harus dibaca sih. Cuma yang default biasanya WSM, Thomson, Morrison, Kessler gitu untuk yang kumulusnya. WSM juga ada WSM3, WSM6, WDM, itu beda-beda semua. Terus, jika hujan es tidak dapat disimulasikan dan asimilasi merupakan solusi, uraian asimilasi seperti apa yang Anda ajukan? Em, Asimilasi itu kan ada banyak macamnya. Maksudnya kita bisa mengasimilasikan banyak banget data. Kayak kemarin yang udah di praktikum itu pakai upper air, data observasi upper air yang sudah disediakan sama apa namanya? Encep ya kemarin. Untuk menjawab soal ini, aku sih mikirnya yang kita perlu tulis itu adalah kita asimilasi dengan data apa. Misal kita punya data AWS, observasi AWS gitu, yang per jam atau per 10 menit. Kita kasih aja, kita misalkan milih asimilasi dengan data AWS. Aduh, alasannya karena ini observasi lokal setempat, datanya udah ada, misalkan ada data observasi, data stasiun observasi yang yang mencatat data di hari kejadian. Terus apa namanya? Cuma kan kalau apa namanya?
AWS tuh yang diasimilasi apanya ya? Kalau misalkan hujan kan kita masukin hujannya. Itu juga ada banyak macamnya. Jadi tergantung data apa yang kita punya. Tapi mengarang aja. Misalkan punya sama harus make sense ya, tapi kalau mau mengarang juga punya data AWS karena mencatat di hari kejadian, terus apa namanya, harapannya dengan kita mengasimilasi data AWS itu bisa meningkatkan performa si asimilasi. Terus mana tadi? Atau bisa asimilasi dengan data radar. Kenapa asimilasi dengan data radar? Karena resolusi radar cuaca itu sangat tinggi. Dia bisa eh mencatat, mengumpulkan data setiap resolusi temporalnya itu 10 menit. Terus resolusi spasialnya bisa 250 meter. Itu kan berarti rapat sekali kan kerapatan datanya. Harapannya dengan mengasimilasikan data radar itu bisa meningkatkan apa namanya si model simulasinya kayak gitu. Oh mungkin kalau AWS juga, AWS kan kalau cuma satu sebenarnya kalau terlalu jauh dari wilayah kejadiannya mungkin bisa kurang representatif gitu kan. Jadi kalau misalkan stasiunnya memang berada cukup dekat dengan kejadian yang terjadi, itu bisa kita pakai kayak gitu. Atau asimilasi dengan upper air observation kayak yang udah dibikin kemarin. Alasannya kalau itu datanya lebih mudah tersedia sih, lebih mudah diakses dan udah dalam format yang bisa langsung kita olah pakai WRFDA juga kayak gitu. Terus misalkan apa pertanyaannya tadi? Asimilasi seperti apa yang Anda ajukan? Berarti cara jawabnya misal asimilasi data radar. Teknik asimilasi itu kan ada banyak ya. Teknik asimilasi itu ada 3D VAR, 4D VAR, NKF, Kalman filter, terus ensemble Kalman filter, NKF, terus aku lupa ada apa lagi, tapi utamanya sih rata-rata 4 ini. Untuk 3D VAR itu, dia mengasimilasikan di satu waktu. Dia menembak asimilasi data pada satu waktu. Kalau 4D VAR, dia bisa banyak waktu. Aku nggak tahu kalau yang Kalman filter sama NKF nanti bisa dibaca sendiri aja. Maksudnya data satu waktu itu bukan berarti kita cuma bisa menggunakan data di 1 jam aja.
Tadi kan kejadiannya itu di mana? Kejadiannya di pukul 14 WIB. 14 WIB berarti 7 UTC ya. Nah, kalau kata Pak NJT, kita nggak harus melakukan warm start asimilasi kalau kita mau asimilasi data radar. Maksudnya nggak harus pakai ngejalanin warm start. Jadi kita bisa misalkan kita mau nge-running 24 jam gitu ya. Simulasi 24 jam dengan data asimilasi datanya pada pukul 13 misalkan 13.00 WIB atau 1 jam sebelum kejadian. Dengan menggunakan 3D VAR, kita bisa cuma menembakkan data asimilasinya di 13 WIB aja atau 7 UTC. Misalkan panjang simulasinya itu dari sini 00 sampai 24 gitu ya. Kita cuma kejadiannya di 07. Kita mau ngasih data observasi yang berlaku di sekitar kejadian aja itu yang dilakukan oleh 3D VAR. Praktikum yang kemarin itu kayak gimana? Kalau praktikum teman-teman kemarin itu make data observasi di jam awal simulasi aja. Jadi kayak di sini runningnya cuma pakai data observasi di sini. Itu juga boleh. Jadi ngasih data asimilasinya di first guess-nya aja, di jam first guess atau tebakan awal OBS kayak gitu. Terus apakah kalau 3D VAR itu cuma bisa pakai 1 jam doang, cuma satu data doang, nggak bisa pakai banyak data? Bisa pakai banyak data, namanya cycling. Jadi kita eh motong-motong modelnya gitu, jadi ngerunningnya satu-satu OBS. Ntar masukin 1, masukin 2, masukin 3 gitu. Kayak gitu, itu kalau 3D VAR. Logikanya sih semakin banyak data observasi, akan semakin baik ya, apa namanya, eh hasil model yang dihasilkan kayak gitu. Kalau 4D VAR tuh bisa langsung ngebaca banyak data dalam sekali running. Jadi kita bisa nyiapin data observasinya tuh kayak kalau kemarin kita cuma punya satu obi ASCII, sorry. Obi ASCII, kalau 4D VAR itu bisa langsung obi 1 ASCII, obi 02 ASCII, aku lupa sih format nama yang benernya kayak gimana, tapi dalam sekali running dia bisa langsung menyertakan banyak data observasi. Kayak gitu. Sampai sini nangkep lah ya. Apa bingung? Aman? Aman. Jadi uraiannya itu tuliskan uraian apa namanya? Eksperimen misalnya. Mau asimilasi pakai apa? Terus tekniknya apa? Terus habis itu apalagi yang dibutuhin asimilasi? Aku tanya, Sama alasannya apa? Pemilihan data asimilasi. Kenapa? nentuin teknik asimilasinya itu di mana, Kak? Di name list-nya atau di mana?
Nentuin teknik asimilasinya itu di mana? Di namelist sih. Di namelist pas WRFDA-nya. Seingat aku ya. Ha-ha. Kalau antara 3D VAR sama 4D VAR, seingat aku, pas kita menginstalasi WRFDA-nya itu sendiri, kita udah milih mau menginstal WRFDA untuk teknik apa. Kayak gitu. Itu ada di tutorial WRFDA-nya. Tapi kalau misalkan yang kamu tanya itu adalah gimana kita tahu mau asimilasi ini pakai teknik yang mana? Itu harus baca. Yang paling sederhananya itu sih 3D VAR atau 4D VAR ya. Yang sudah banyak penelitiannya. Maksudnya banyak untuk dibaca bacaan referensinya gitu. Kalau yang praktikum kemarin 3D VAR ya, Kak? Yang praktikum kemarin 3D VAR. Betul. Dan sebenarnya fokus 3D VAR-nya itu bukan di banyak waktunya ya. Setiap setiap teknik itu punya apanya ya? Punya persamaan apa namanya ya? Persamaannya sendiri gitu loh, persamaan untuk mengestimasi modelnya itu dia beda-beda sebenarnya. Nah, tapi itu tuh rumusnya panjang dan aku nggak terlalu ngerti, jadi aku skip bagian itu. Cuma yang membedakan, salah satu hal yang membedakan itu yang kelihatannya, yang bisa kita atur-atur tuh dari banyak observasi data yang mau kita masukinnya gitu. Kalau misalkan pakai 3D VAR tapi kita mau masukin banyak observasi, itu namanya cycling. Jadi kita running DA-nya tuh nanti berkali-kali. Kayak gitu. Maksudnya berkali-kali tuh kayak kita running pertama jam 0, masukin data jam 00 gitu. Terus ntar hasil running jam 00 kita pakai buat running jam 01 dengan masukin data baru jam 1 kayak gitu-gitu. Itu namanya cycling. Tapi harusnya nggak sejauh itu sih kalau UAS ya. Jadi cukup kalian tulis aja asimilasi data pakai apa, alasannya apa, mau pakai teknik asimilasi apa, terus mau masukin data observasinya jam berapa, untuk simulasi berapa lama gitu. Apakah harus 24 jam? Nggak juga. Kalau kalau misalkan itu terjadinya di pagi hari, kita kan perlu tahu juga ya, itu pembentukannya mulai kapan. Tahun lalu aku pas praktikum diajarinnya running itu tuh running buat model H-1 kejadian sampai H+1 kejadian. Kenapa? Untuk melihat perkembangannya. Apakah jadi biar kita bisa bedain gitu. Sebenarnya sehari sebelum tuh apakah memang sudah ada gangguan di atmosfer atau belum kayak gitu-gitu biar kelihatan pertumbuhannya. Tapi kalau untuk simulasi aja sih pendek-pendek aja nggak apa-apa 1 hari gitu. Bukan buat prediksi. Untuk nomor 2, ada yang masih mau ditanya? Aman? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita diminta buat turunin persamaan menggunakan metode perataan Reynolds dan turbulence closure. Langkah dimulai dengan ekspansi variabel dalam komponen rata-rata dan perturbasi, gunakan asumsi persamaan Boussinesq dan persamaan
potensial temperatur, unjukkan semua langkah penurunan. Jujur aku nggak bisa nurunin rumus. Pertama, kalau kalian mau belajar beneran, dibaca buku Thomas Thomson-nya. Kemarin kayaknya aku nemuin terkait yang si perataan Reynolds itu, tapi aku tetap nggak ngerti. Cuma ini nemu karena nemu di internet aja sih. Yang harus ditulis di awal itu adalah persamaan potensial temperatur dalam aproksimasi Bose-Einstein. Ini dapat dari mana? Ini ada di soal. Ditulis do theta per do T tambah UJ do theta per do XJ sama dengan V do kuadrat theta per do X kuadrat J gitu. Terus ditulis langkah awalnya kan ekspansi komponen rata-rata dalam pertubasi. Pertubasi itu seingat aku rumusnya adalah komponen rata-rata tambah tambahin si aksennya. Yang ini nih komponen pertubasi itu yang ini. Si theta aksen itu berarti jadi apa namanya? Potensial temperatur sama dengan potensial temperatur rata-rata tambah potensial aksen. Terus substitusi persamaan kedua ke persamaan satu baru masuk ke metode perataan Reynolds-nya. Nah, ini yang di sini yang aku nggak ngerti maksud dari perataan Reynolds-nya itu kayak gimana. Tapi di buku aku baca postulat Reynolds itu kalau A aksen bar sama dengan 0. Kalau kalau barnya itu ada 2, tetap kayak gini. Terus tapi kalau ada si aksennya itu ada komponen pertubasinya itu dia jadi 0. Jadi aku mengasumsikan, membayangkannya sih kalau dari yang perataan Reynolds ini, terus kita masukin si postulat Reynolds-nya jadi persamaan rata-ratanya jadi kayak gini. Maksudnya kayak mana ya, mana. Ini kan jadi 0 nih, hilang. Terus ini juga jadi hilang untuk komponen rata-rata ya. Terus ininya juga tinggal yang ini aja karena ini juga hilang. Ini maka jadi ada untuk persamaan rata-ratanya jadi persamaan 5 ini. Please nomor 3 jangan tanya itu kenapa dan gimana Kak. Sumpah gue gak ngerti. Gue juga baru menemukan ini hari ini. Terus udah. Oh, iya kan komponennya tadi dipisahin sama komponen rata-rata sama komponen pertubasi. Terus komponen pertubasinya dijadiin satu. Terus udah ditulis ulang di sini. Gitu. Mungkin kalau teman kalian ada yang memahami cara menurunkan rumus, minta bantuan ke mereka aja. Ini aku nemu di ChatGPT. Gitu. Nomor 4, apa soalnya? Verifikasi merupakan proses penting dalam prediksi cuaca numerik. Sebutkan macam-macam metode verifikasi, tujuan dilakukan verifikasi, sama mengapa kadangkala prediksi yang relatif bagus tapi memiliki skor verifikasi yang jelek. Kemarin praktikum belajar metode verifikasi berapa banyak ya? Bisa jawab dari yang praktikum secara lebih lengkapnya. Baca buku Thomas Tompkins, chapter 9, Verification Method. Tadi di situ aku nggak sempet baca lengkap, tapi di situ ada banyak metode verifikasinya. Terus jenis-jenisnya itu sih aku nangkepnya di poin di subbab 9.8 ada feature based, event based, or object based verification gitu. Itu untuk si jenis verifikasinya. Tapi kalau untuk tujuan verifikasi, utamanya verifikasi itu kan untuk mengetahui apakah model yang kita buat baik atau enggak. Kenapa perlu? Kenapa? Karena
harapannya untuk dipelajari lagi dan sehingga bisa meningkatkan forecast di masa yang akan datang. Terus bisa juga untuk studi proses fisis. Kan model itu digunakan untuk gambaran real atmosfer gitu ya. Walaupun ada banyak asumsi yang kita gunakan karena banyak sekali proses yang terjadi di atmosfer. Nah, ketika model dan observasinya itu tuh sejalan atau memberikan hasil yang baik, harapannya ketika observasi nggak ada, model yang kita buat itu bisa dipercaya. Kayak gitu. Bisa bisa dibilang terpercaya lah kalau kalau hasil verifikasi dari yang sudah-sudah itu baik. Kalau nggak ada kan buktinya itu verifikasi bagus, nggak ada gitu. Kayak gitu. Ada yang mau nanya? Aman? Lanjut ke 2022. 2022 soal turunan persamaan ini masih ada juga. Cuma kalau aku lihat di tahun sebelumnya itu nggak ada. Jadi nggak tahu apakah Pak Joko akan tetap ngeluarin soal ini setelah 2 tahun nggak ada yang bisa jawab. Terus nomor 2-nya beda sama yang tahun 2023. Beda semua sih ini soalnya. Kecuali nomor 1. Nomor 2 itu ngitung flux panas sensibel sama flux evapotranspirasi dari yang diketahui ini. Sama terus nomor 3-nya ada penjelasan proses fisis, nomor 4 prediksi ensemble yang dikoppel. Oke. Nomor 1 skip, nomor 2 Oke, nomor 2 rumus flux panas sensibel itu adalah ini H sama dengan Rho kali CP kali CH kali U kali TG kurang TA. Di mana Rho itu kerapatan udara. Ini kan diminta asumsikan juga ya, gunakan asumsi yang diperlukan. Karena kita nggak punya informasi yang lain selain temperatur permukaan, temperatur udara, kelembapan spesifik, kecepatan angin, tinggi vegetasi, indeks luas daun, radiasi bersih, dan flux panas permukaan, kita gunakan asumsi. Untuk kerapatan udara ini kita asumsikan pada 1 atmosfer. Ini keadaan apa namanya? Keadaan apa sih 1 atmosfer tuh? Apa udah stabil. Iya, itu. Dengan asumsi ini kondisi atmosfer stabil pada 1 atmosfer, kerapatan udara itu 1 ATM, kerapatan udaranya 1,2 kg per meter kubik. Kapasitas panasnya ini juga pada asumsi pada apa namanya? 1 atmosfer juga kayaknya. Itu 1004 Joule per kilogram Kelvin. CH itu koefisien transfer panas dengan asumsi kondisi permukaan terbuka. Ini asumsinya. Itu 0,001, U itu angin, TG itu temperatur di permukaan, TA atmosferik temperatur, RA resistensi aerodinamik. Ini akan dihitung. Resistensi aerodinamik ini rumusnya ln Z kurang D bagi Z0
kali ln Z kurang D bagi Z0 bagi K kuadrat U, di mana K itu adalah konstanta von Karman yang digunakan sekitar 0,41. Z itu tinggi pengukuran kecepatan angin, tadi 10 meter. D itu adalah displacement, di mana kita dapat dari 0,67 dikali tinggi vegetasi, sama Z0 itu panjang kekasarannya 0,1 kali tinggi vegetasi. Ini ada di mana? Ada di buku Thomas tadi. Chapter berapa ya? Von Karman. Aerodynamic roughness itu ada di bagian turbulence or boundary layer parameterization, chapter 4 ya. Itu. Terus dihitung hasil H-nya 4,34. Nggak masukin kan? Ln 10 kurang 0,67 bagi 0,1 kali ln 10 kurang 0,67 bagi 0,1. Hasil RA-nya segini. H-nya dihitung. Sehingga didapat flux panas sensibelnya itu 4,34 watt per meter kuadrat. Untuk flux evapotranspirasi atau LE, rumusnya itu Rn kurang G kurang H, di mana Rn itu udah diketahui di soal, G-nya juga, H-nya yang tadi kita hitung. Nah, untuk analisisnya, di sini evapotranspirasi itu lebih besar dari flux panas sensibel, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar energi dari radiasi bersih itu digunakan untuk evapotranspirasi. Terus, apa lagi yang bisa kita bahas? Flux evapotranspirasi itu dihitung dari sisa energi setelah radiasi bersih dikurang flux permukaan sama flux sensibel. Flux panas sensibel ini flux panas sensibel beda sensibel kan? Pertanyaannya diulang-ulang tapi gue nggak tahu. Sensibel laten, sensibel temperatur. Oke. Kalau laten tuh mengubah fasa. Sensibel itu kan panas yang menyebabkan terjadi kenaikan penurunan temperatur. Jadi, flux panas sensibel ini nggak ada perubahan fasa ya. Karena fluxnya ini mungkin kita bisa bilang kecil kali ya. Nilai flux panas sensibel ini nunjukin bahwa sebagian dari radiasi bersih itu diubah jadi panas sensibel. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kondisi vegetasi yang tinggi sehingga mengurangi konveksi panas ke atmosfer. Kalau flux evapotranspirasi itu radiasi bersihnya itu digunakan untuk proses evapotranspirasi berarti. Terus tadi di soal disebutkan bahwa pada hari sebelumnya terjadi hujan. Berarti nilai evapotranspirasi yang besar ini konsisten sama terjadi hujan yang
sama hujan yang terjadi di hari sebelumnya sehingga kelembapan tanah cukup tinggi untuk mendukung proses evapotranspirasi yang tinggi. Kesimpulannya, pada kondisi cuaca yang diberikan, sebagian besar energi dari radiasi bersih itu digunakan untuk evapotranspirasi, yang merupakan indikasi adanya suplai air yang cukup dan proses pendinginan permukaan melalui permukaan. Kayak gitu. Nah, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu diminta uraian penjelasan proses fisik di atmosfer dan interaksinya berdasarkan gambar. Jelaskan dengan contoh proses fisik real yang terjadi di alam. Oke, kita bahas satu-satu kali ya. Aku nggak tahu cara nulisnya, maksudnya cara nulis kalau di ujian kayak gimana, tapi proses dinamis atmosfer itu mencakup gerakan di udara. Parsel-parsel gitu. Disebabkan proses dinamis ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dan suhu. Contohnya kayak angin, terus siklon antisiklon. Ini kan gerakan massa udara ya. Siklon antisiklon. Kalau proses hidrologi dia melibatkan sirkulasi distribusi air. Contohnya kayak evaporasi, presipitasi, proses awan itu pembentukan perkembangan awan, radiasi dan chemical process itu berkaitan sama pertukaran energi matahari, terus permukaan bumi, sama atmosfer. Sedangkan kalau boundary layer process itu yang proses yang terjadi akibat dipengaruhi apa yang terjadi di permukaan gitu kan. Contohnya kayak turbulensi, fluks panas tadi. Nah, kelima proses ini itu saling berkaitan, saling mempengaruhi. Kayak proses hidrologi yang terjadi di proses hidrologi disebabkan oleh terjadi karena adanya apa namanya? Radiasi matahari, juga bisa dipengaruhi sama distribusi udara yang terjadi di proses dinamis dan lain sebagainya. Dan pembentukan awan ini kan juga dipengaruhi sama keempatnya gitu kan. Ada radiasi matahari,
misalkan awannya itu berubah menjadi konveksi itu bisa dipengaruhi sama turbulensi yang terjadi karena proses boundary layer. Dia juga pembentukan awan ini juga dipengaruhi sama proses dinamis perbedaan suhu dan tekanan, sama terjadi juga proses apa namanya eh evaporasi atau presipitasi kalau misalkan dia nanti jadi hujan yang terjadi pada proses hidrologi. Ini berarti setiap proses itu saling berkaitan satu sama lain. Terus kan diminta untuk kasih contoh eh, proses fisik real yang terjadi di alam. Contoh yang bisa kita kasih itu harusnya ada banyak. Cuma yang aku bisa sebutin di sini ada siklus hidrologi, pembentukan awan, sama apa ya? Tadi aku tulis. Oh iya, itu aja dua. Kenapa kita bisa masukin siklus hidrologi? Dia melibatkan proses hidrologis, air dari laut menguap ke atmosfer. Terus angin membawa uap air ke darat, itu melibatkan proses dinamis dan juga pembentukan awan. Terus awan menghasilkan hujan, itu juga melibatkan proses hidrologis gitu. Bisa dikembangin aja jawabannya dari situ. Terus contoh lainnya ada pembentukan awan hujan konvektif. Matahari memanaskan permukaan, udara hangat naik. Ini melibatkan proses radiasi dan juga dinamis atmosfer. Terus udara naik terkondensasi jadi awan, ini melibatkan proses awan dan proses hidrologis. Terakhir, ada turbulensi lapisan batas meningkatkan pencampuran udara dan distribusi kelembapan, kayak gitu. Jadi, aku serahkan kepada kalian kalau misalkan dapat soal ini gimana cara menjelaskannya. Nomor 4. Nah, ini aku nggak tahu. Contoh sistem prediksi ensemble yang dikoppel dengan model aplikasi khusus. Aku nggak tahu apakah sempat dibahas sama Bapak di kelas terkait ensemble yang dikoppel dengan model aplikasi khusus. Tapi tadi sesaat sebelum mulai tutor, aku baru menemukan kalau ternyata ini ada di buku juga. Jadi teman-teman bisa membaca buku Thomas Tomkins terkait coupled special application model. Kalau dari yang aku baca dari situ, salah satu contohnya itu sistem prediksi cuaca ensemble yang dikoppel dengan model aplikasi khusus itu adalah metode yang digunakan untuk memodelkan kondisi atmosfer untuk fokus pada aplikasi tertentu kayak pertanian, kesehatan, atau manajemen bencana kayak gitu. Contoh yang bisa diberikan misalnya prediksi cuaca global dikoppel sama crop yield prediction model untuk prediksi hasil panen. Itu salah satu contohnya. Nah, tapi lebih lanjutnya maaf banget, aku nggak paham. Sumpah aku baru tahu kalau ternyata itu ada di buku. Itu nomor 4. Udah selesai. Ada yang mau nanya? Bukunya bisa dilihat di mana? Bukunya aku dapat dari arsip HMME juga sih. Ini buku apa sih namanya? Thomas Tomkins. Ini aku kirimin aja deh. Mana dia? Jadi saran dari aku selain mempelajari dari UAS-UAS sebelumnya, lebih ke dibaca bukunya yang udah pernah dipelajari. Jadi nggak cuma dari PPT Bapak. Kesalahan aku dan teman-teman aku tahun lalu tidak membaca bukunya. Jadi aku baru tahu kalau ternyata itu ada di buku gitu. Aku aku lagi ngirim di Zoom tapi lama karena kayaknya gede. Aku kirim di mana ya? Aku kirim ke
Aku udah kirim di line-nya Rehan. Mungkin Rehan bisa kirim ke teman-temannya. Tapi nggak ada. Oh, ada deh Rehan di sini. Bisa dikirim di grup angkatan. Ntar kalau kalian mau coretan-coretan aku ini, ntar aku kirimin juga deh. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Gitu. Ada yang mau nanya? Oh iya, terkait yang ini, land surface modeling ini juga ada di buku ternyata. Si flux panas sensibel dan flux evapotranspirasi ini. Eh, yang di Zoom juga udah kekirim kok. Kalau Rehan belum ngirimin. Kalian yang lagi tutor, di mana tutornya? Apa kalian sedang bersama? Jawab aku atau nggak aku share semua file ini. Oh, bersama di mana? Abias berpisah. Kenapa Abias berpisah? Ada yang bersama. Oh, sudah tahu bersama. Kata Naya bersama kasur maksudnya. Naya nggak boleh gitu. Di sini nggak ada yang bertemu dengan kasur loh. Waduh, kata Yavi udah asing. Apa? Sudah tidak bersama, sudah asing sih. Lu di situ nyaut-nyaut aja dah. Ya Allah, Jusi lu sih, say. Kapan kapan kalian UASnya, guys? Pokoknya aku nggak tahu nih. Di jadwal mah Kamis. Harus, iya nggak di mute, sorry. Harusnya sih sesuai jadwal ya. Soalnya kayaknya Pak NJT jarang di luar jadwal gitu. Jadi ya masih ada waktu lah seminggu untuk belajar MPCN ini. Semoga kalian semua A. Amin. For amin. For amin. For amin. Setidaknya udah ada gambaran-gambaran. Ternyata ini ada di buku Thomas semua. Cuma aku nggak tahu nih nanti Pak NJT akan merubah soal apa gimana karena di ujian MPCN-nya 2018 itu beda sama ujian MPCN-nya 2019. Tapi 19 sama 20 juga beda ding, cuma sama satu nomor. Gitu. Berbeda apa bahasa Inggrisnya 56 foto berbeda. Ini kok Hah? bahasa Inggrisnya 56 foto berbeda. Kayaknya bukan foto dah kalau resulting kayak gitu, figur. Itu ensemble model Woi Kidung kata Naya, kata Putri, kata Putri. Hal Putri. Pakai dulu yang benar. Sudah ada benar. Bang Pak tuh biasanya bikin ujian yang udah diajarin apa yang belum juga. Kamu nggak Harus emang iya aku on cam. Kamu nggak masuk tapi gini. Hai. Bapak biasanya bikin ujian yang udah diajarin atau yang belum juga. Harusnya sih yang udah diajarin. Cuma kan gue dulu
Gak tahu gue kelas belajar apa, jadi jadi pas ujian kita ngerasanya ini belum diajarin, tapi ternyata setelah gue mengulik soal UAS ini, itu tuh ada di buku Thomas itu. Jadi harusnya dari buku sih. Baru tahu, iya sama gue juga baru tahu. Gue bahkan baru tahu bukunya tuh Thomas. Emang lu tahu buku Thomas? Agak. Gitu. Bacaan mah yang penting lulus atau guys. Bercanda. Semoga kalian semua dapet A. Semoga kalian yang dapat A nggak cuma satu orang. Angkatan kita satu nggak sih? Iya, satu. Iya, nggak kayaknya yang BMKG juga kakak ini juga kayaknya A. Angkatan kita Ya udah sorry sih yang ngambil bareng. adalah Genul. Iya, jadi kalau kalian, kalau gue yakin kalau sekarang PNJT juga belum bikin soalnya. Gitu. It may seem you wanna be in love. Halo guys, ayo ke lab atas. Jadi aku mohon maaf kalau tutor hari ini kurang berfungsi, shit. tapi semoga berfungsi. Ini ya. Semoga berfungsi dan semoga berguna. Enggak, kita nggak stres TA. Chill. Chill. Betul, Pak NCT terlalu pintar untuk kita semua. Kalau ditanya apakah tahun lalu aku bisa mengerjakan UASnya, setahu aku enggak, seingat aku enggak. Aku nggak tahu aku bahkan nulis apaan di ujian aku. Kayaknya Pak NCT ngetawain deh. Soalnya gue beneran nggak ngerasa gue bisa ngerjain apapun itu. Nurunin rumus pasti gue nggak bisa. Apa yang gue jawab dari UAS tahun lalu? Nama. Nama sama NIM. Sama paling nomor 4 yang gue jawab. Gitu. Sedangkan kamu ya 359 ya udah jadi harusnya kamu dari emang nggak bisa diskusi. Nah harusnya kalau misalnya kamu bagusnya itu adalah Pas kalian UTS, apakah ada yang konfigurasi model? Ada. Soalnya pas aku UTS juga ada yang domain-domain konfigurasi model, terus dia keluar lagi di UAS dan ternyata kita tetap bodoh dan goblok, tetap nggak bisa jawab gitu. Seingat aku dari tahun sebelumnya juga ada tapi domainnya doang, kayak domain dan jumlah grid. Jadi domain dan jumlah grid itu udah keluar 2 tahun berturut-turut gitu. Jadi semoga kalian bisa ya guys. Udah, Rehan 7 menit lagi. Aku udah nggak tahu mau ngomong apa. Tolong. ada stress tanda lo slice. Aku lupa ini live streaming, Zir. Gue off cam lagi aja. Kalau kalian mau ke lab atas, kita ada di lab atas hari ini. Tapi kalau ke lab atas, bantuin Catherine, Cena. Ya, yang bisa ngoding boleh. Yang bisa ngoding aja. Oh, nanti kan nih. Astagfirullahaladzim. Rehan, kalau udah aku serahkan kepada siapa, Rehan? Rehan, tolongin. Hello. Ini maksudnya dalam satu ini ada
member lagi. Enggak. Halo, tolong. Kak, maaf, gini saya yang moderatornya. Oh, moderatornya bukan Rehan ternyata. Sorry. Oh ya, sorry. Ini selesainya pukul 20.30 mungkin, atau ada sesuatu dulu kayak berupa pertanyaan atau apa, itu sok aja, Kak. Ya, oke. Aku masih punya waktu 5 menit, teman-teman. Maaf ya, Iba. Iba. Pimpin doa. Masya Allah. Gua pimpin doa secara Kristen mau? Baru benar. Gak usah gitu. Enggak. Tapi kan juga. Kata Yafi, kata saya bacain Yasin nggak bisa. Cil, tolong wakilin Cil. Ceria Cil. Baca aja. Baca aja kan tes nggak bisa baca. Iya, baca aja apa yang gua baca. Bisa gue. Oke, kalau gitu, anjir 5 menit. Kalian nanya deh apa aja, terserah. Katesa apa kabar dengan pacarnya gitu gitu Eh. boleh. Nggak boleh kehidupan pribadi. Time-nya dia tapi dia sampai 2023 maksudnya dia cuma sampai Ya udah, 5 menit. Semoga teman-teman yang hadir di sini MPCN-nya A. Semoga UAS-nya bisa dikerjain, nggak cuma nulis nama dan menulis ulang soal. Semoga ya kalau bisa seperti kalian tidak stres dan bisa melewati semester 6 Jahanam ini dengan baik. Dapat hasil yang memuaskan. harus ini apalagi Terus dapat ilmunya juga, bukan cuma dapat indeksnya. Terus milih topik TA-nya lancar sampai selesai. Terus buat udah kan dua satu doang di sini ya? Belum ya, masih 4 menit lagi. Masih bisa ngapain kayak gitu. Iba Komedi, Iba stand up semangat komedi. ya, makasih udah menjadi moderator. Oh ya, semoga semuanya lulus tepat waktu. Giveaway dong, tes. Kan lu asisten MPCN ya. Heeh. Misalnya satu orang mau stand up komedi, lu kasih yang mau dulu 100 gitu. Enggak ah. kombinasi kayak itu Enggak, ntar gue dimarahin Ferry yang iniin rekomendasi dosen TA Pak NJT. Rais Pajun. Parido Pajun, seru. Tolong tutup lab atas. Sarah mau OTW. Kalau kata gue rekomendasi dosen pembimbing TA sih Pak NJT ya. Kalau kata Kidung sih Pak Rais Pajun. kami tidak mau menyarankan Parido cukup kami aja Kok lu gatekeeping sih? Papi mau S3 udah biarin Papi S3 dulu I have this. Kalau kata si Friska dan Keket, Bapak mau S3 Pak Parido mau S3. ya tapi cobain aja dulu Tapi cobain aja dulu. kalau dapat alhamdulillah Pak Tri, ya. kita nggak bisa ngasih rekomendasi Patri karena kita nggak ada yang sama Patri, jadi kita nggak tahu. Kenapa Pak NJT? Karena I love Pak NJT. Karena MPCN, karena Dia yang mau model. MPCN. Enggak. Aku nggak kepikiran mau model atau MPCN kok waktu itu. Aku pikirannya aku cuma bilang aku punya data radar. Aku nggak tahu harus diapain gitu. Oh iya anjir gue lupa nih live stream. Udah nggak apa-apa tuh. Ini jangan dipublish dong live streamnya. Dikat ya Guys tolong, nggak bisa dikat. Apa yang dikat kalau live stream? Habis aja apa sih listing habis Aduh, Iba tolong jangan dipublish ya Iba. Aku nggak mau nutor lagi. Ya. Tapi ini pasti ke publish tau, Kak. Kan di YouTube. Jangan dong. Lucunya. Gimana nanti deh. Aduh. Oh shit. Bukan teman-teman.
Selesai, garing belum anjing. Eh, Belum. nggak bisa dipublish Iba soalnya terlalu banyak kata kasar di sini. Nggak apa-apa. Ini Kak, kalau misalkan mau sekarang kelar juga nggak apa-apa. Kayak aku penutup ya. Oke dah. Aku tutup maksudnya. Ya, boleh. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Ya, makasih ya kakak-kakak semua udah hadir di sini dan semangat semuanya ya Kak. Semuanya pasti 100. Amin. Amin. Puas aja. Yang TA juga dong. Doain buat yang Yang TA. TA juga. Yang TA juga buat Kak Tessa. Makasih banget udah menerima menjadi tutor MPCN ini. Ya, sama-sama. Ramai. Tapi, wah teman-teman diprotes sama yang warga lab atas kok cuma Tessa. Itu moral support. Nggak tahu ya. Makasih yang di lab atas teman-teman. Oke, aku pamit ya. Gimana caranya ya?